ruang bagi CGP untuk berdiskusi tentang tantangan, tentang kesulitan dalam CGP melakukan pengembangan diri setelah mempelajari modul 1.1 sampai mobile, artinya kita tidak stay di satu tempat. Yang jadi masalah sinyal. Kadang-kadang kita kepental pada posisi lokasi yang tertutup pohon atau memang jaraknya jauh dari tower. Itu tantangan. Jadi langkah kecil Ibu untuk menghadapi tantangan itu apa solusi yang Ibu ambil, Bu? Kalau selama ini dari awal saya sudah izin dulu dengan fasilitator, Bu, nanti saya mobile, mungkin saya akan keluar masuk, gitu kan. Selagi itu yang jadi kemungkinan tidak ada sinyal, saya keluar dengan sendirinya. Tapi saya usahakan untuk selalu aktif. Walaupun pakai yang portable itu kemarin sudah dicoba, tidak banyak membantu. Jadi harapan kedepannya, Bu, untuk pembelajaran daring itu gimana, Bu? Dan juga saya selipkan untuk di pengawas, rencananya Ibu masih tetap mau ikut daring? Ya, mungkin harapan ke depan sistemnya itu yang diubah. Kalau selama ini kan mengambil waktu di jam istirahat kan, antara jam 14.30 sampai jam 5, ataupun yang malam jam 19 sampai jam 21.30 ya. Yeah. Bisa dialihkan ke jam-jam yang frekuensi yang tidak terlalu sibuk. Misalnya, Bu? Artinya bisa juga pada saat kalau guru ini kan ada waktu mengajar. Betul. Bisa diberi izin atau dibuat semacam dispensasi lah dari kepala sekolah untuk pembelajaran daring itu. Jadi sinyal yang jarang digunakan itu bisa fokus untuk pembelajaran daring. Antara jam 9 sampai jam 12 atau jam 12.30. Ya, jadi saya tambahkan, Bu, pertanyaan. Seandainya Ibu diperbolehkan mengikuti atau melanjutkan kegiatan calon guru penggerak, tapi dengan daring saja, Bu, apa yang akan Ibu lakukan? Apa tetap mundur atau terus lanjut, Bu? Kalau mengikuti diklatnya mungkin bisa ya, tapi kedepannya yang jadi pemikiran saya untuk tugas-tugasnya, terutama di aksi nyatanya. Kalau memang boleh lokusnya itu, kalau selama ini kan artinya di sekolah dan anak yang jadi objeknya yang akan menjadi bahan praktiknya. Nah, kalau untuk pengawas yang masih jadi pertanyaan saya, bolehkah mengambil salah satu sekolah yang jadi binaan, walaupun mungkin tidak masuk dalam kelas lagi seperti yang selama ini sebagai posisi saya sebagai guru. Ya, jadi terima kasih, Bu, atas informasinya untuk masalah pembelajaran daring ini, Bu. Berupa akhlak, berupa budi pekerti kepada mereka agar mereka
dapat menemukan potensi-potensi maupun talenta-talenta mereka yang belum timbul. Nah, kemudian ditambah lagi dengan pada kompetensi budaya positif, bagaimana saya harus memberikan bimbingan kepada anak didik saya yang melakukan suatu kesalahan, pelanggaran, dan saya sudah mulai juga membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dan dari keyakinan kelas itu saya memulai kepada anak-anak didik saya untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang telah mereka sepakati, dan apabila mereka melakukan suatu kesalahan dan pelanggaran, mereka sadar bahwa kesepakatan yang mereka buat itu adalah suatu keteledoran, suatu kesalahan, dan menyadari kesalahannya. Dan saya melihat anak-anak saya itu mau untuk merubah dirinya ke hal-hal yang sesuai dengan yang telah disepakati tersebut. Nah, itu udah kompetensi yang sudah baik. Ya. Dan kompetensi yang perlu ditingkatkan, Pak? Kompetensi yang perlu ditingkatkan mungkin untuk saya adalah bagaimana kesabaran dalam mendidik anak, karena ini baru dalam proses. Ini proses, belum bentuk seutuhnya saya, karena dari saya yang dulunya masih berupa menghukum siswa, memarahi siswa, arahkan siswa sesuai dengan keinginan saya, dan saya rubah ke dalam bentuk bagaimana siswa itu lebih mandiri, lebih bisa mengeksplor bakat dan kemampuan mereka, sehingga mereka mempunyai suatu kepercayaan diri. Kemudian tentu tidak terlepas dari dukungan saya membuat suasana kelas itu yang awalnya seperti menakutkan, seperti ada tekanan, ya, saya buat menjadi suatu suasana pembelajaran yang asik, menyenangkan, memberikan masukan-masukan berupa didikan, budi pekerti, akhlak bagi anak-anak itu. Karena kalau kita lihat sekarang ini gradasi moral itu memang luar biasa. Jadi ini yang paling penting, dan yang tidak lupa saya juga harus memberikan sari teladan kepada anak-anak. Percuma saya berbicara panjang dengan anak-anak sementara saya tidak memberikan contoh seperti yang apa saya sampaikan kepada anak-anak tersebut. Ya, setelah udah mengetahui perubahan itu, adakah rencana Uda untuk merubah rencana itu, dah? Ada. Jadi saya akan melakukan suatu perubahan cara pandang saya menghadap siswa, suatu perubahan bagaimana saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah itu tentunya bisa mewarnai sekolah tersebut dalam hal, sebenarnya sekolah ini sudah ada penanaman budi pekerti, penanaman akhlak gitu kan. Cuman mungkin kekurangannya adalah tidak adanya kolaborasi kerjasama yang baik antar warga sekolah. Itu menjadi tantangan juga ke depan. Ya, terima kasih dah. Sama-sama. Pembelajaran atau ide baru udah setelah pendampingan ini dah? Setelah pendampingan ini tentunya dari apa yang telah diberikan oleh PP kepada saya sangat luar biasa sekali. Tentunya apa yang telah diberikan kepada saya dan bekal yang ada pada saya akan melakukan suatu perubahan-perubahan, karena dalam hidup ini kita tidak boleh stagnan, memang harus melakukan suatu perubahan-perubahan. Tentu perubahan-perubahan itu adalah perubahan-perubahan ke arah yang positif, ke arah yang bagaimana kita selaku seorang guru itu dapat memposisikan kita benar-benar menjadi sosok yang
yang tidak hanya sebagai guru tapi sebagai orang tua siswa di sekolah ini. Nah, tentunya kedepannya saya berharap bahwa saya dapat aplikasikan semua apa yang saya dapatkan ini dari sampai detik ini. Banyak sekali yang saya dapatkan, baik dari fasilitator maupun dari instruktur, dan terutama khususnya dari PP yang telah berhasil memberikan perubahan cara pandang saya terhadap proses pembelajaran baik itu di kelas maupun di sekolah ini. Selanjutnya pertanyaan terakhir dah, apa yang sudah baik menurut Uda dan apa yang perlu diperbaiki di dalam pendampingan saat ini dan selanjutnya? Yang sangat baik tentunya saya sangat apresiasi sekali kepada PP yang pada hari ini begitu, kalau segi umur mungkin saya lebih tua dari PP, tapi begitu mengayomi saya, mengarahkan saya dengan baik, dan ini saya berharap terus ke depannya dipertahankan cara-cara penuh dengan keakraban, karena memang dari dulu memang kita bersahabat dan berkawan, dan apa yang disampaikan tentunya dapat saya terima dengan baik. Mungkin yang perlu diperbaiki ke depan adalah mungkin tambahan lagi ilmunya, mungkin yang masih belum dicurahkan sepenuhnya dengan kami ini, atau juga nanti dalam komunikasi kami dengan PP hendaknya mungkin ditingkatkan kembali agar hubungan take and give-nya antara CGP maupun dengan PP juga dapat terjalin komunikasi yang baik ke depannya. Ya, terima kasih Pak Sama-sama. atas masukannya, sarannya, dan informasinya. Saya selaku PP, apabila ada salah kata, salah cara Ya. dalam kedatangan dan nantinya pas pulang nanti juga kalau ada salah kata, salah cara, ya saya pribadi minta maaf Pak. Sama-sama. Iya. Saya sendiri selaku juga CGP, malah saya yang merasa mungkin tidak menyambut Pak Ferdi dengan baik, tidak menempatkan Pak Ferdi dengan baik. Ini luar biasa Pak sambutannya, Ya. di ruang khusus Pak, di ruang Ya. wakil ini Pak.